kita akan bicarakan mengenai hal khusus huruf. Ini pun ternyata setelah disusun terlalu banyak. Akibatnya saya bagi dua. Pekan ini kita bicara hal khusus mengenai huruf pertama, dan pekan depan kita berbicara hal khusus masih mengenai huruf tetapi yang kedua. Supaya pemahamannya bisa diterima dengan mudah. Sebetulnya sejak pekan satu kita telah mempelajari tentang berbagai macam huruf, tapi secara sekilas. Kemudian pada pekan 3 diterangkan secara detail tentang huruf. Mengapa huruf ini menjadi penting? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ingin menerjemahkannya, huruf-huruf ini apabila sudah dihafal akan sangat membantu menyisihkan dari jenis-jenis kata yang lain, baik itu isim maupun fiil. Oleh karena itu, apabila huruf ini dihafal, sehingga huruf ini diwajibkan di level 1 saja, ketika KTK kita sudah harus menghafal huruf yang jumlahnya ada 26. Mulai dari dengan bijarin, bi dengan, ka seperti, dan seterusnya. Sampai kemudian domir diakhiri ke domir ke-26. Gitu ya. Nah, maka huruf yang kita maksud itu kita sebut sebagai huruf yang memberi makna atau ma'ani. Sedangkan huruf hijaiyah, alif, batasa, jim, ha, ho, itu hanya huruf biasa yang tidak atau tidak memberikan makna. Nah, yang dimaksud huruf-huruf yang memberikan makna itu, ini contohnya adalah wa, itu dan, suma, kemudian, fa, maka, ka, seperti, bi, dengan, ila, ke atau kepada, dan seterusnya. Masih banyak ya. Nah, huruf-huruf tersebut yang 26 kolom kita sudah pilah. Ada huruf yang termasuk isim mabni di situ, yaitu eh, mulai dari domir yang paling kita mudah kenal, karena itu paling sering kita temui saat kita berbicara fiil aja domir selalu ikutan, begitu. Yang kita kenal ada domir di kolom 24, di kolom 25, di kolom 26. Mohon maaf ini ada kesalahannya. Di kolom 26, 24, 25, dan Ini cuma satu. 26 gitu ya. Dan kemudian kita tahu Cuma satu. perbedaannya. Halo, kenapa Pak? Di kolom 24, 25, 26 itu ada yang munfasil gitu ya. Ada yang muttasil. Munfasil itu adalah yang berdiri sendiri. Itu yang ada di 24 itu dia berdiri sendiri. Dan yang muttasil itu adalah yang menempel. Cuma ada yang rofa, ada yang biasanya dia nasob begitu di 25 dan di 26. Ada yang tidak terlihat, yaitu mustatir. Dan mustatir itu sebetulnya tulisannya seperti kolom 24, tetapi hanya diwakili oleh huruf-huruf tanda yang ada di dalam fiil. Nanti fiil-fiil yang memberi tanda itu akan menunjuk pada sebuah domir mustatir tertentu. Begitu. Itu domir. Kemudian kita kenalkan juga di kolom 22 dan 23 ada isim isaroh. Yang ini termasuk juga huruf. Isim isaroh itu penunjuk. Ada yang dekat di 23 dan ada yang jauh di 22. Dalika, nah udah dinyanyikan dalika, dali, kuma, dan seterusnya. Kemudian isi mausul di kolom 21 itu aladhi, aladina, dan seterusnya. Kemudian isim istifham kolom 15, isti itu biasanya adalah permohonan, fam itu adalah faham, jadi permohonan paham, maka istifham itu adalah kalimat tanya atau kata tanya, isim istifham itu di kolom 15. Isim syarat dibagi dua, ada syarat yang biasa
yaitu ada di kolom 14, tapi ada syarat yang dia menjajemkan dua dari fiil, maka disebut di situ isim syarat di kolom 11, asartu wal jawabu ya juma dan sebagainya. Ini semua termasuk isim mabni. Kemudian ada juga huruf-huruf yang sebetulnya berasal dari awamilul ismi. Kalau tadi huruf-huruf yang berasal dari isim mabni, sekarang huruf-huruf yang termasuk awamilul ismi. Apa itu? Yaitu dapat mempengaruhi isim dalam hal i'robnya. Contoh bijarin kolom satu. Bi dengan ka seperti dan seterusnya. Setiap dimulai dengan bijarin atau kita sebut sebagai huruf jar, maka kata sesudahnya, isim sesudahnya kita sebut sebagai majrur, kita harus harokati sebagai kasroh. Ada yang mengatakan sebagai hofad, boleh. Ada yang sebut hofad, ada yang sebut kasroh, bolehlah sama saja. Artinya tuju aja kan supaya dia menjadi majrur, ya itu bijarin. Ada juga kolom kedua kana rofa'u nasoba, yaitu kana dan saudara-saudaranya, kana adalah laisa, tiada, bukan, itu semua mengakibatkan maka isim berikutnya harus rofa dan kemudian isim berikutnya lagi harus nasob. Maka yang rofa tadi kita sebut sebagai isim kana, sedangkan yang nasob berikutnya itu sebagai khobar kana. Begitu, itu sudah kita jelaskan pekan lalu malah kalau yang ini. Termasuk yang pekan lalu kita bahas juga inna nasoba rofa'u kolom 3. Inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, dan seterusnya. Inna nasobarofa'u sebaliknya daripada kana setelah ina, huruf ina, maka akan ditemui isim-isim yang nasob dan kemudian berikutnya isim yang rofa. Yang nasob itu kita sebut sebagai isim ina dan yang rofa kita sebut sebagai hobar ina. Begitu juga la nasobali nakiro kolom 4 ya. Dengan adanya la yang ini apabila di belakangnya itu nakiro maka isim nakiro tadi harus nasob. Begitu juga ila nasobalil mustasna. Nah, ila ini diikuti dengan isim berikutnya yang kita sebut mustasna yang di sini adalah mentidakkan atau menyampingkan gitu ya di kolom 5 itu ila nasoba yang mengakibatkan setelah ila juga ada nasob. Ada ya nasoba lil mudob ya. Jadi ya yang mengakibatkan apabila ada mudob, mudobnya harus nasob. Itu di kolom ke-6. Begitu juga bagian ketiga ada huruf yang menjadi awamilul mudorik yang kita sudah kenal sejak level 1. Awamilul mudorik dengan lagu-lagunya dan sebagainya. Di awal ilmu mudorik ini, kalau tadi awamilul ismi yang membuat isim itu i'robnya dapat atau harus diatur, sekarang awamilul mudorik itu mudorik atau fiil mudorik yang kemudian i'robnya atau apa harokat terakhir atau i'rob itu harokat terakhirnya itu terpengaruhi contohnya oleh an di kolom 8 an yansiba, maka dengan setelah an berikutnya harus nasob, di mana an yansiba ini eh, selalu mengakibatkan fiil mudorik berikutnya adalah nasob, begitu an yansiba. Begitu juga la tajum, begitu ya. La tajum itu di kolom 9 itu adalah la yang mengakibatkan berubah yang namanya fiil mudorik menjadi nahi, menjadi nahi ya, menjadi larangan, perintah larangan itu ada di kolom 9. Sehingga yang namanya maaf, yang namanya sorry, yang namanya mudoriknya itu harus kok enggak kok hilang bentar. Pencet headernya, Pak.
Iya, sebentar. Nah. Nah, yang namanya mudoriknya berubah menjadi la nahi. Ada juga lam yajum di kolom 10 ya. Lam di sini yang mengakibatkan jajem juga kolom mudoriknya. Begitu ya. Kemudian ada juga asartu wal jawabu ya juma gitu ya. Ini menjadi syarat. Tadi sudah dibahas juga di atas bahwa di sini dia termasuk isim syarat di kolom 11. Tetapi di sini di awamil nudorik dia juga sebetulnya sebagai arsartu wal jawabu ya juma yang mengakibatkan sebagai huruf syarat yang fiil mudorik berikutnya dia harus jajar. Dan kemudian ada juga di antara 26 itu ada huruf-huruf lain yang dikelompokkan karena berbagai sebab. Ada yanida di kolom 7, istisna, kemudian al istisna di kolom 12, al atfu kolom 13. Ini yang sudah dibahas tersendiri, al atfu sendiri, al istisna sendiri sebelumnya gitu ya. Kemudian Yanida nanti akan dibahas pekan depan gitu ya. Kemudian at-taukid di kolom 16 itu sudah dibahas banyak ya beberapa huruf taukid. Kemudian al-istiqbal kolom 17 ya saufa itu loh istiqbal. Kemudian an-nafi kolom 18. Kemudian ada tanpa nama di kolom 19 dan zorob juga ini sering ya zorob makan, zorob jaman di kolom 20. Nah, di antara huruf-huruf yang 26 tadi yang sudah dengan berbagai fungsinya yang sudah dijelaskan sebelumnya dan sudah pernah berbagai contoh diberikan pada saudara menjadi tugas dan saudara-saudara sudah pernah mengerjakannya dan saudara pernah mengalami situasi mungkin pusing dan sebagainya, mengapa apalagi ketika level 1, kenapa ada huruf ini, kadang-kadang dia kolomnya ini, kadang-kadang kolomnya itu, nomor kolomnya ini, kadang-kadang pakai zaman awal-awal kita harus pakai strip miring, 11 strip miring 14 misalnya. Kemudian satu strip miring berapa. Dan, karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana pembagiannya. Nah, pada tingkat keenam ini tugasnya adalah bagaimana membuat apa yang sudah tercerai-berai tadi diikat. Contoh kemarin dengan hal-hal khusus yang kemarin, sekarang hari ini hal-hal khususnya adalah huruf. Misalnya kita mulai bicara tentang hamzah aja. Ternyata hamzah juga dipakai di beberapa tugas. Sebagai huruf nida, sebagai istifham juga. Gitu, padahal hurufnya sama. Nah, bagaimana kok bisa ada di dua tempat? Itulah nanti pentingnya saudara sering berlatih sehingga bisa punya feeling. Ini nanti apa yang kita baca itu terjemahannya sebagai wahai atau sebagai apa? Apakah gitu kan? A itu huruf hamzah itu. Misalnya di sini kalau dia sebagai huruf nida yaitu untuk memanggil objek yang dekat dan berada sebelum isim munada. Ya, munada itu objek yang dipanggil ya. Contohnya di sini A Muhammadu Akbil. A-nya itu adalah sebagai nida tadi yaitu wahai, tetapi Muhammadunya itu sebagai munada atau objek yang dipanggil. Jadi yang dipanggil siapa? Muhammad. Wahai Muhammad, begitu. Akbil, kemarilah, kemarilah. Gitu. Nah, jadi ini a di sini, hamzah di sini untuk memanggil sebagai huruf nida. Ketika dia sebagai huruf istifham, kata tanya, yaitu ditempatkan sebelum isim atau fiil dan tidak memiliki pengaruh apapun. Nah, ini harus dicamkan. Setelah kata tanya tadi, tidak mempunyai pengaruh apapun pada status i'rob, isim ataupun fiil tersebut. Ya, hamzah istifham ini digunakan untuk menanyakan. Contohnya di sini mulai dari salah satu dari dua hal misalnya yang ditanyakan ada dua misal. Kalau yang ditanyakan ada dua, itu biasanya nanti setelah ada kata tanya istifham yang tadi A, nanti di tengahnya ada kata am. Am itu atau itu. Karena ada dua hal yang ditanyakan, maka di tengahnya harus ada am. Sebagai contoh di sini akitoron di sini
A-nya apakah? Kitoron kamu, eh, rokibanya itu adalah naik, ya, menaiki atau memperjalankan rokiba, ya. Di sini rok rokib tak berarti kamu kalau tak, gitu. Kalau rokiba, kemudian dia itu menjadi huwa, dia. Kalau rokibta menjadi kamu. Jadi bukan dia tetapi kamu. Rokibta, kamu naik gitu. Di sini kitoron, kereta. Tetapi sebagai pembandingnya di belakang ada am, saya rotan. Saya rotan itu mobil. Jadi sebetulnya yang mau ditanyakan adalah antara kereta dan mobil. Tetapi cara penulisan, karena yang mau ditekankan adalah pertanyaan dari yang dinaiki, dimulai dengan kitoronnya. Bukan arokibta dulu, tetapi a kitoron. Apakah, jadi kalau harusnya pertenjemahannya menjadi, apakah kereta api yang kamu naiki itu atau mobil gitu. Jadi harus yang ditekankannya kereta api. Ya, boleh juga saudara terjemahkan, apakah kamu naik kereta api, bahasa Indonesia yang paling mudah itu. Apakah kamu naik kereta api atau mobil, begitu. Ini adalah kombinasi antara istifham di depan a dengan am. Nah, jadi apabila ada ketemu a dan am, itu berarti a-nya adalah pasti a sebagai istifham, bukan a sebagai nida. Jadi bukan misalnya di sini a, a-nya itu sebagai nida. Wahai, wahai apa? Wahai kereta api. Kan nggak mungkin gitu, kitoron gitu ya. Wahai kereta api, nggak mungkin. Jadi ini pasti apakah. Jadi kalau gitu menentukan apakah A-nya itu sebagai nida, apakah sebagai istifham, lihat konteks kalimat. Salah satu-satunya cara untuk memilah apakah dia termasuk istifham atau nida, konteks kalimat. Nah, apalagi kalau di sini kemudian bahasanya sangat sederhana. A, itoron. Oh, kereta api, nggak mungkin. Kemudian saya memanggil kereta api, ya kereta api, gitu. Kemudian contoh yang kedua, ada rosta. Gitu ya. Apakah darosta kamu belajar tarikh, sejarah, am al-zugrafiyah. Apa itu geografi? Dari geografi, bahasa Indonesia malah geo pakai G, ya. Kalau bahasa Arab mengikuti bahasa aslinya bahasa Inggris, jadi geografi gitu. Geografi. Jadi apakah kamu belajar sejarah atau geografi? Jadi ada A, ada A, begitu. Itu adalah perbedaan bagaimana penggunaan A sebagai huruf nida dan A sebagai huruf istifham. Kemudian ada juga A itu kandungan makna dari kalimat positif atau kalimat negatif, di mana jawabannya ada dua pilihan, ya atau tidak. Nanti jawabannya adalah ya atau tidak, la atau naam. Naam itu ya, la itu tidak. Nah, contoh di sini misalnya pertanyaannya a a korokta hadihil kisota. Nah, sudahkah kalau diterjemahkannya menjadi sudahkah? Apakah korokta? Apakah korokta kamu sudah membaca? Asalnya gitu. Apakah kamu sudah membaca? Diterjemahkan menjadi sudahkah kamu membaca? Gitu. Hadihi yang ini alkisota novel. Jadi novel ini. Begitu. Nah, ini sebagai kalimat positif. Tetapi ketika kalimat negatif dipakainya alam, dan ini sering. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fil, alam yaj'al kaidahum, alam alam alam. Ini juga sama. Alam taro akhi, tidakkah kamu melihat akhi? Akhi itu saudara akhi. Kemudian dikasih ya di belakangku, menjadi apakah kamu melihat saudaraku? Taro melihat, alam tidakkah gitu. Alam taro akhi, tidakkah kamu melihat saudaraku? Begitu. Nah, mulai sekarang kelihatan, oh kadang-kadang alam ini nggak bisa dipisah ini. Karena nanti artinya menjadi cuma satu, tidakkah. Jadi
Bukan apakah tidak, kalau diterjemahkan A-nya apakah, lamnya tidak, begitu. Nah, sekarang sudah jadi satu kesatuan. Alam itu terjemahannya jadi satu, tidakkah? Nah, jadi bertahap. Nanti di dalam terjemahan A itu tetap ditulisnya apakah, lam itu tidak, tetap gitu ya. Waktu kita di dalam kolom tabel apa namanya kata, nggak apa-apa. Tetapi kalau nanti penerjemahkan secara komplit nanti di kelas berikutnya itu jawabannya menjadi tidakkah, begitu. Kemudian yang kedua itu baru alif. Nah, sekarang ba. Ba selalu berfungsi sebagai huruf jar. Berada sebelum isim zohir atau isim domirnya. Ba ini bisa berupa yang asli, nanti bisa berupa ziyadah. Ada juga tulisannya zaidah, ya, tambahan. Yang penting saudara ngertilah bahwa itu tambahan. Mau tulisnya ziyadah, mau tulisnya zaidah, karena beberapa literatur juga ada yang menulis berbeda. Pokoknya yang kita tahu adalah kadang-kadang huruf jarnya itu asli. Asli itu dia memberikan, kalau diterjemahkan harus yang mewakili ba itu terjemahnya apa? Itu asli maksudnya. Kalau ziyadah itu nanti kadang-kadang ba-nya tidak muncul, tidak perlu diterjemahkan. Hanya ditempelkan untuk pelengkap. Ya. Kita lihat satu-satu. Ketika dia sebagai asli, sebagai huruf jar, dan dipakai untuk menerangkan makna sebagai, ada berapa di sini? Ada 5. Ya, ketika asli dia ada 5. Pertama sebagai zorob makan, yaitu keterangan tempat ya. Zorob makan, keterangan tempat. Di sini sebagai contoh, tamiul usrotu bil manzili. Nah, ketika kita lihat bil manzili, di sini ada bi di situ, bil manzili. Dari al-manzili, asalnya dari manzilun, rumah gitu ya, bil manzili. Karena ada al sehingga tidak pakai tanwin, jadi manjilu. Tapi kemudian karena ada al tidak pakai tanwin, jadi manzilu, tetapi dimulai dengan bi, jadi al manzili, bil manzili. Sampai di sini kita sadar bahwa bil manzili ini adalah jer majrur, huruf jer dengan majrurnya. Sudah clear. Tetapi ketika baca di depan, tajtamiu dari jamaah berkumpul, tajtamiu berkumpul, al usrotu keluarga. Jadi di sini karena dia pakai tu, artinya dia itu rofa, berarti dialah yang menjadi fa'il, maka kita baca duluan. Keluarga itu karena pakai al, pakai itu, keluarga itu berkumpul bil manjili, di rumah. Nah, bi-nya di sini diterjemahkan sebagai keterangan tempat. Keterangan dari apa? Dari berkumpul. Dari tajtamiu, berkumpul di rumah. Sehingga terjemahannya, coba buka buku level 1 tentang bijarin. Bi artinya dengan. Nah, kenapa di sini menjadi di? Bi dengan Kak seperti dan seterusnya. Jadi ketika bi di sini, walaupun kalau diterjemahkan tulisannya dengan, karena memang di dalam buku level 1 dituliskannya dengan, tetapi kita sekarang sudah ngerti. Dia ternyata bisa memberi makna zorok makan. Padahal zorok makan kan harusnya ditempatkannya adalah di kolom 20, tapi tidak gitu ya. Bi di sini adalah bermakna adalah sebagai zorob makan ya. Bi walaupun apa namanya di buku level 1 tentang bijarin, di situ yang di atas itu bi, itu adalah dengan. Nah, berikutnya ketika menerangkan makna isti'anah, meminta bantuan atau membutuhkan perantara, inilah yang ada di buku bijarin, yang di buku level 1 kolom 1 itu yang artinya dengan. Contohnya di sini kota itu, di sini ada hubja, hubja itu roti, al hubja, bisikini. Nah, bisikini di sini adalah pisau. Nah, di sini bi-nya itu adalah dengan jadinya.
Ya, karena apa? Kata di depannya aku memotong. Kemudian tu tu-nya itulah yang berperan. Siapa? Aku. Di sini kotok tu aku sebagai failnya dari domir mustatir. Mustatir apa? Ana. Kotok tu aku memotong. Al khubza itu roti sebagai maf'ul bih. Makanya dia nasob. Jadi aku memotong roti. Bisikini, bi-nya dengan sikini pisau. Jadi di sini statusnya persis seperti di buku level 1, arti daripada bi-nya itu dengan. Bi dengan, begitu. Begitu juga yang takwid, yang bawah, ya. Ini juga diartikan sebagai dengan, menukarkan, menggantikan. Contohnya di sini is taro itu juga sama. Aku membeli Alkitab, buku, maka Alkitab bukan Alkitabu, bukan Alkitabi. Karena kitaba ini adalah nasob. Karena dia sebagai maf'ul bih dari istaro. Istaronya membeli. Tu-nya adalah sebagai fa'il. Sebagai pelaku. Yaitu aku. Aku membeli buku. Istaro tul kitaba. Sampai di situ aku membeli buku, kemudian diteruskan bisab'ina dinaron. Bisab'ina di sini dengan harga gitu 70 dinaron dinar ya. Atau dengan 70 dinar, artinya langsung gitu. Bisa bina 70 dinar. Jadi dengan 70 dinar. Ya kita selipkan kata harga saja. Walaupun tidak ada terjemahannya di situ. Jadi sampai di sini kita bisa lihat bi itu bisa berarti di ketika bermakna zorof makan. Bisa juga dengan ya tadi. Yaitu karena dia membutuhkan perantara atau meminta bantuan atau menggantikan ya. Kemudian juga bisa memberi makna istihab, itu adanya proses pertautan atau berdekatan. Contohnya yang ini sering dicontohkan kata ini. Maroktu bizaidin. Aku melewati Zaid. Di sini bi-nya tidak kelihatan masa maroktu. Aku melewati tu-nya aku melewati dengan Zaid kan aneh gitu ya. Maka dengannya itu tidak perlu ditulis. Jadi cukup aku melewati Zaid. Bi-nya tidak ditulis. Nah, untuk menunjukkan bahwa proses itu pertautan atau pendekatan. Dan ada lagi yang ini baru diterangkan saat ini, yaitu kosam. Mohon maaf, ada tulisnya kosam atau sumpah, ya, yaitu billahi lan yadhi'a hakuna. Ya, billahi dengan atau demi Allah, billahi demi Allah, lan yadhi'a hakuna. Jadi hak kita tidak akan hilang atau tidak akan hilang sia-sia. Yaitu yang mana? Yang hakuna. Itu yang hak itu tidak akan hilang sia-sia. Billahi demi Allah. Ini bi-nya dari mana? Buka lagi lihat. Buku level 1 Bijarin. Ketika di awal bi dengan ka seperti. Terus terakhir ada bitawa demi. Bitawa demi. Bitawa demi. Nah, bi juga di bawah. Di atas juga bi. Tetapi di yang atas itu dengan atau tadi adalah di. Sekarang di yang di bawah demi. Bitawa demi. Itu artinya dia memberi makna kosam atau sumpah. Jadi bi ini bi untuk kosam. Nah ini baru diterangkan sekarang ya. Jadi bitawa demi itu kok ada bi lagi. Dalam satu kolom ada dua bi. Bagaimana penggunaannya? Begitu. Sementara ada juga satu huruf di beberapa kolom. Gitu. Contohnya ma, di sana ada ma, di sana ada ma, la, di sana juga ada la, dan sebagainya. Sementara bi dalam satu kolom aja ada dua bi. Nah, ini dua-duanya adalah termasuk bijarin, tetapi bijarin ini mengakibatkan berikutnya menjadi kasroh itu benar, jadi khofat bilahi bukan bilaha, bukan bilahu.
dalam hal i'rab, tetapi dalam makna dia sebagai kosam, sebagai sumpah. Bitawa demi, ya, demi Allah, dan seterusnya. Nah, ini adalah sekelompok di mana huruf ba ini sebagai huruf asli. Tetapi ketika ba-nya itu adalah sebagai ziyadah atau tambahan atau zaidah, terdapat pada misalnya khobar laisa, kok lohar laisa. Dengarkan lagi, lihat lagi bukunya. Karena adalah laisa tiada bukan. Jadi laisa itu boleh tiada, boleh bukan. Tapi laisa itu termasuk saudaranya karena. Kalau karena itu karena rofa'u nasoba. Kalau karena rofa'u nasoba berarti setelah laisa al-fakru ini harus rofa. Nah, setelah al-fakru, rofa, kan berikutnya harusnya adalah nasob. Karena rofa'u nasoba. Harusnya laisa al-fakru, kemudian nasob. Tapi sekarang munculnya adalah bi'aib. Nah, bi'aibin ini dimulai dengan bi, kemudian diakhiri dengan kasroh. Kenapa? Karena bi-nya di sini mengakibatkan kemudian jar ini menjadi majrur. Bi'aibin, aib itu. Laisa al-fakru bi'aibin. Al-fakru, fakir atau miskin, kemiskinan, laisa. Bukan atau tidaklah atau bukanlah suatu bi ID, bin ini adalah aib. Jadi kemiskinan, kefakiran bukanlah suatu aib. Ditulisnya laisal fakru bin. Laisa dengan bi, nah bi-nya ini tidak ditulis di dalam terjemahan karena dia itu ziyadah hanya sebagai tambahan, sebagai pelengkap yang menunjukkan bahwa apabila setelah laisa ada bi, itu adalah hanya sebagai pelengkap bi-nya gitu. Laisal fakru bi aibin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa aibinnya walaupun di sini pakai kasroh, tetapi status bi aibin secara bersama-sama dia menyandang kedudukannya harusnya i'rabnya sebagai nasob. Jadi bi aibinnya adalah nasob. Aibinnya memang kasroh. Tetapi ketika bi aibin itu adalah nasob. Kenapa? Laisal fakru bi aibin. Laisalnya itu adalah menghendaki berikutnya adalah di sini rofa dan kemudian diikuti dengan nasob. Maka al fakru adalah rofa, bi aibin adalah nasob. Begitu di harokat atau di apa namanya? Dijudge atau diputuskan i'robnya seperti itu. Menjadi fa'il dari fi'il. Nah, ini juga di sini kafa bilahi wakila. Ini banyak kafa bilahi sahida, kafa bilahi banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kafa bilahi wakila sebagai contoh di sini dikatakan sebagai seolah-olah bi-nya seolah-olah ini sebagai fa'il. Contohnya tadi di sini seolah-olah dia itu nasob bi bin contohnya. Ini juga bilahi gitu ya. Bilahi karena ada bi maka di sini Allahi jelas ini. Cukuplah Allah. Nah, cukuplah Allah wakilah sebagai penolong begitu ya, sebagai penolong. Nah, ketika di sini kita lihat bi-nya tidak diterjemahkan juga ya. Karena dia seolah-olah kafa siapa yang melakukan mencukupkan itu Allah. Jadi Allah mencukupkan gitu ya. Cukupkan, ya, cukuplah Allah ya sebagai penolong gitu ya. Gitu. Jadi di sini seolah-olah di sini bilahinya itu adalah sebagai fa'il. Jadi bi-nya mewakili fa'il. Nanti ini akan dijelaskan secara khusus bagaimana kok tiba-tiba bilahi menjadi fa'il sementara bilahi jar majrur. Jar majrur tidak pernah bisa menjadi fa'il kan. Karena bi-nya itu yang dianggap sebagai fa'il. Tanda kutip dianggap sebagai fa'il, mewakili kafa, pelakunya kafa yang melakukan gitu ya. Nanti dibahas di belakang karena memang ada yang bertanya. Sigot atau redaksi ta'ajub, ekspresi kekaguman. Contohnya di sini ajmil bisamai, samai kita tahu itu langit ya. Bisamai ajmil
Ajmil itu indah gitu ya. Jamil, oh, indah gitu. Jamil, ajmil, betapa indahnya gitu. Di situ adalah superlatif ya. Betapa indahnya disamai langit ini gitu ya. Betapa indahnya. Tapi bi-nya sendiri tidak perlu diterjemahkan karena dia sebagai ziyadah. Itu baru ba. Kita lihat lagi ta. Bagaimana ta? Ta kadang-kadang, nah ini banyak sekali kalau ta. Termasuk isim domir kadang-kadang dia sebagai huruf. Nah, sebagai isim domir pun banyak kita pakai. Sebagai huruf pun kita banyak pakai. Kita lihat satu-satu. Ketika dia sebagai isim domir, sering dikatakan sebagai tak fa'il. Kenapa? Karena tak ini, tanda tak ini mau menunjukkan bahwa dia sebagai isim domir yang mustatir. Karena dia mustatir, maka dia sebagai fa'il. Maka kadang-kadang disebut tak fa'il. Ya. Dan penulisannya disambung tentunya dengan fiil madinya. Ya, fiil madi yang diakhiri nanti dengan ta, itu taknya sebagai tanda daripada isim domir mustatir yang akhirnya ta itu menunjuk pada fa'il tertentu, yaitu domir apa namanya mustatir tertentu. Adapun status i'robnya berada dalam tempat atau status marfu. Nah, kenapa marfu? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il tidak ada lain selain daripada marfu. Sebelumnya sudah pernah dibahas, kita pernah bahas di pekan 4, di pekan 5, di pekan 9 tentang domir mustatir ini yang kedudukannya sebagai fa'il ya. Bahkan berkali-kali pada pekan-pekan yang lain secara tidak langsung kita berkali-kali kita ketemu. Oleh karena itu ketika kita terangkan sekarang, ini mah biasa nih Pak Rudi. Katabtu tahu lah, tuh itu aku ya. Katabtu gitu ya. Kataba itu menulis berarti aku sudah menulis katabtu. Ah itu mah biasa Pak Rudi. Tapi yang ingin dibahas apa? Tu-nya itu tadi adalah ta yang sebagai penunjuk isim domir. Jadi sebagai tak fa'il. Di sini isim domir mustatir sebagai fa'il dari anakku. Ketika itu pakai u. Ketika pakai kata ta, pakai fathah sebagai tandanya di sini fathah, berubah menjadi kamu. Itu aja bedanya. Ketika tu menjadi anak, ketika ta menjadi anta. Kan enak. Ta menjadi anta, ta menjadi anta gitu. Nanti kalau ketemu tum menjadi antum gitu kan gampang ingetnya. Jadi kata ta kamu laki-laki sudah menulis ya belakangnya sama dia menjadi anta. Kemudian kata ti, nah ini kebiasaan kalau wanita sering pakai ti. Kata ti menjadinya anti. Anti adalah wanita. Kamu juga tak dengan ti, taknya laki-laki, ti-nya wanita. Kamu juga dua-duanya. Katabta, katabti. Begitu. Isim domir mustatir juga dia sebagai fa'il. Maka disebut ta fa'il. Begitu. Di sini disebutnya sebagai ta fa'il. Nah, gitu ya. Kita lihat. Sini mana yang. Ah, sorry. Sebagai ta fa'il di sini ya. Tak fa'il begitu ya. Sebagai contohnya seperti itu. Mari kita lihat lagi ta sebagai huruf. Kalau itu nanti banyak ini contoh-contohnya saja ya. Ini nanti contohnya saja. Tapi banyak juga tak-tak lain ya yang nanti saudara akan bisa lihat sebagai domin atau sebagai tak fa'il. Mari kita lihat ta sebagai huruf. Ada dua bentuk. Ada yang tak kosam, sumpah, ada tak tanit. Nah, ini tak tanit ini menandakan juga fa'il mu'anas. Fa'il iya, tetapi khusus untuk mu'anas, untuk wanita. Untuk mu'anas, untuk wanita. Itu tak tanis. Takosam atau sumpah ini yang berfungsi huruf jar dan hanya berada pada kata Allah. Ya, ya. Kata Allah seperti contoh di sini tallahi begitu. Tallahi demi Allah ya. Tak sebagai kosam hanya dipakai untuk kata Allah. Tallahi itu sering kita lihat bahwa demi Allah aku menghadiahi orang yang lurus. Tallahi la ukafi fi anna, naknya ini sebagai taukid najiha gitu ya.
Tallohi gitu. Ini talohi inilah yang sebagai tak kosa. Tapi ketika menjadi huruf berupa tak tanis, nah kita lihat sebagai tak tanis gitu. Menandakan failnya adalah muannas. Tak tanis ini menempel bentuknya ada dua. Ada maftutah yang terbuka, ada yang marbutoh, ada yang bulat. Mari kita lihat satu-satu yang terbuka dulu. Tak tanit yang menempel pada fiil, ditulisnya yang maftutah atau yang terbuka. Itu yang berharokat sukun pada fiil madi. Contohnya koroat, koroat. Nah, dia juga, tapi perempuan. Nah, khusus untuk fa'il mu'anas, itu judulnya. Untuk fa'il mu'anas. Maka dia perempuan. Koro'at. Ya. Koro'a membaca. Jadi koro'at, dia perempuan sudah membaca. Maka di sini domirnya, isim mustatirnya, atau isim domir mustatirnya sebagai fa'ilnya adalah hiya. Tetapi ada juga yang terbuka yang lain, begitu, maftutah, dan dia berharokat di awal fiil mudhari. Nah, yang di awal fiil mudhari itu sebagai tanda biasanya. Apa itu? Anita, ya, yuta, tu, au, nanu. Nah, taknya itu salah satu daripada Anita tadi ada tak. Contohnya di sini tukrou. Nah, karena pakai tak di depannya menjadi dianya perempuan. Kalau yukrou pakai ya dia tapi laki-laki. Yukrou karena dia perempuan maka dari pakai tak. Tukrou sedang membaca ini sehingga failnya atau domir mustatirnya hiya. Tusafiru. Nah, ini juga sama seperti kasus yang atas, sama-sama berakhiran u karena ini adalah mudorik tetapi dimulai dengan tak, maka dia perempuan juga. Safiru safar ya, bepergian. Isim domir dengan apa namanya? Isim mustatirnya hiya itu sebagai contoh. Dan kemudian sebagai tak tanis yang nempel pada akhir isim tetapi ditulisnya sebagai tak marbutoh atau bulat. Contohnya asalnya mu'alimun. Mu'alimun orang yang ahli gitu ya. Mu'alimun atau menjadi mu'alimatun. Nah, kalau dijadikan wanita itu menjadi belakangnya dikasih tak marbutoh mu'alimatun. Ibnun anak itu anak laki-laki menjadi ibnatun anak perempuan. Begitu karena ada tak marbutoh di belakangnya. Taknis begitu ya. Kemudian berikutnya adalah sa. Tadi sa ini berada sebelum fiil mudhorik, malah dijadikan tanda sebagai apabila ada sa pasti berikutnya adalah fiil. Salah satu ciri fiil selain dari yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sa dan saufa itu selalu berikutnya adalah fiil. Tidak ada kemudian isim dimulai dengan sa. Ya. Ini berada sebelum fiil mudhorik dan merangkan suatu pekerjaan akan berlangsung dalam waktu yang sangat dekat. Contohnya di sini sa aju juga godan. Nah, godannya itu malah didahulukan besok godan gitu ya. Godan. Ya. Sa itu akan. Di sini ditulis sa akan. Sa akan saufa. Nah, gitu. Akan juga. Sa akan saufa akan. Sa itu aju aju ruka mengunjungi kaknya adalah kamu. Nah, mengunjungi kamu. Nah, gitu. Ajuru, ajuru itu a-nya itu adalah aku. Ajuru, ya juru, tajuru. Di sini ajuru. Jadi aku mengunjungi kamu godan besok. Dikasih sa di depan akan dimasukkan di situ ya. Jadi besok aku akan mengunjungi kamu begitu. Nah, sedangkan saufa kalau saufa juga akan tapi akannya entah kapan gitu ya. Tidak tidak sejelas sa kalau sa itu jelas banget.
Saufa adalah huruf yang berstatus mabni fathah. Maksudnya mabni fathah bahwa dia selalu fathah dan tidak pernah berubah, begitulah bahasanya. Mabni fathah hadir sebelum fiil mudhari dan menerangkan suatu pekerjaan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Di sini berlangsung dan akan tetapi lama. Contohnya di sini contohnya saufa gitu ya. Tuh lanu natijatu ba'da. Nah, ada lagi pakai ba'da lagi. Ba'da sahroini. Itu. Pengumuman kelulusan akan juga. Tetapi setelah 2 bulan. Sahroini. Sahrun, bulan. Sahroini, itu 2. Jadi ini 2 bulan. Ba'da, sesudah. Jadi setelah 2 bulan diumumkan. Gitu. Natijatunya itu, gitu ya. Diumumkannya itu tuh lamu dikabarkan diumumkan akan setelah 2 bulan, maka di sini saufa bukan sa gitu ya. Jadi sa dan saufa itu sedikit sekali perbedaannya, sa dan saufa, tapi bagi kita yang tujuannya adalah menterjemah, asal ketemu sa, asal ketemu saufa, pasti berikutnya di situ adalah fiil mudhari, dan kemudian kita tahu itu artinya adalah akan. Cuma yang satu ada akannya dengan segera, satunya akan yang lebih lama. Sedangkan fa, huruf fa ini menerangkan makna yang berurutan dalam waktu dekat. Makna yang berurutan dalam waktu dekat ini, huruf fa ini bisa berada di awal isim atau fiil. Ya, contohnya di sini tawallal hilafata Abu Bakar fa Umaru. Nah, fa Umaru. Nah, di sini kita lihat tawalal hilafah, ini hilafah, hilafatu, hilafata, hilafah gitu ya. Tawala ya menjabat sebagai hilafah. Nah, sebagai hilafah siapa? Abu. Oh, berarti Abu yang menjadi failnya. Abu, Abu menjabat sebagai hilafah. Kemarin Abu yang mana? Abu Bakri. Nah, jadi kata kedua di dalam bahasa Arab itu kemudian dijadikan menjadi satu kata, maka klasifikasinya idofah, maka bakrinya itu menjadi mudhof ilaih dari Abu. Abu Bakri, Abu Bakar gitu. Tawala menjadi al-hilafah sebagai atau menjabat sebagai hilafah. Kemudian fa Umaru. Nah, di sini diterjemahkan menjadi kemudian Umar. Jadi menerangkan mana yang berurutan. Nah, fa-nya itu kemudian Umar. Nah, kemudian atau berurutan ini, berurutan. Jadi setelah Abu Bakar, kemudian Umar ya. Fa di sini berarti statusnya apa? Sebagai huruf ataf. Kalau dia sebagai huruf ataf, dihubungkan siapa? Umaru dengan siapa? Dengan Abu. Nah, di sini ada Abu, ada sebagai fa'il, maka Umar sebagai fa'il juga. Maka dia pun harus sama-sama harus menggunakan rofa. Maka Umaru, bukan Umara, bukan Umari. Karena di depan juga Abu, begitu. Karena dia juga sama-sama. Jadi Abu Bakar kemudian Umar sebagai khalifah, gitu. Bisa juga diterjemahkan begitu. Ya. Abu Bakar kemudian Umar sebagai khalifah. Bisa juga menjabat sebagai khalifah Abu Bakar kemudian Umar, boleh juga begitu terjemahannya sesuai dengan urut-urutan kalimat dalam bahasa Arabnya gitu ya. Sebagai khalifah atau menjabat khalifah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Begitu. Bisa juga itu. Tetapi fa-nya di sini sebagai atop. Apakah fa atop? Lihat di buku level 1 Bijarit itu ada wa dan aw atau fa maka dan atau loh kok di situ maka fa-nya. Iya, terjemahannya di dalam level 1 maka. Nanti kalau diterjemahkan di dalam kata nggak apa-apa tulis maka. Tetapi ketika di kalimat, pada saat kita merangkai kalimat, itu menjadinya kemudian, gitu ya. Jadi ketika di awal maka ya udahlah maka aja dulu, gitu ya. Tetapi nanti ketika berkalimat,
baru dia dirubah menjadi kemudian. Karena kita satu, kalimatnya sudah kita ketahui rangkaiannya, gitu. Jadi ini sekarang di tingkat 6 ini kita sudah tambah canggih gitu ya, bahwa fa itu kalau terjemahannya walaupun itu maka, tetap aja kita bisa berani menerjemahkan menjadi kemudian, gitu. Contoh di bawah, dahola, dahola itu masuk, dahola mudarisu, mudarusu, kemudian dia itu rofa ya, apa sebagai guru itu su. Nah, jadi guru kalau gitu yang masuk. Guru karena dahola itu fiil madi menjadi guru sudah masuk sampai di sini dahola. Daholal mudarisu. Guru sudah masuk. Fakoma talamidu. Nah, fakoma maka kan gitu kalau kita mah. Maka koma berdiri talamidu murid. Maka berdiri murid gitu. Nah, maka bisa diterjemahkan menjadi guru sudah masuk kemudian murid berdiri. Nah, jadi kata makanya bisa diterjemahkan menjadi kemudian. Ya, guru sudah masuk kemudian murid berdiri begitu. Fa di sini sebagai huruf atop juga. Nah, sebagai huruf nasab, ini sababiyah ya. Pak Nasob yang mengakibatkan dia sator hadir sebelum fiil mudhorik, menasobkan fiil mudhorik dan menerangkan bahwa kata sebelumnya jadi sebab. Nah, sababiyah itu jadi sebab. Ya, jadi sababiyah itu sebab. Alasan itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Sabab itu jadi sebab ya. Kalau bahasa Sunda sabab. Kalau bahasa Indonesia sebab. Jadi bahasa Sunda cocok tuh dengan bahasa Arab ya. Sababiyah dari kata setelahnya atau sesudahnya. Biasanya didahului dengan tolab atau perintah atau nafi yang negatif di antara dua. Kita ambil contoh dua-duanya. Contoh, kunu yadan wahidatan fataguzu gitu. Ini kunu yadan wahidatan diterjemahkan jadi bersatulah paling gampang gitu. Bersatulah gitu ya. Jadi wahidatan menjadi satu ya. Kunu kalian bersatulah begitu. Fataguzu maka kamu akan jaya. Taguzu itu jaya atau kalian apa namanya akan jaya gitu. Nah, maka di sini fa-nya itu sebagai fa sababiyah. Nah, menyebabkan menjadi jaya itu kalau ada penyebab di depan. Kalau bersatu, maka, nah, makanya ini kata maka itu fa yang menjadi terjemahan di dalam level 1 apa namanya kolom 13 di apa kolom 13 itu fa-nya itu maka makanya itu sebetulnya datang dari kalimat positif contohnya di sini gitu ya bersatulah maka kamu akan jaya gitu. Tetapi ketika di kalimat negatif apa itu yang dimulai dengan kalimat negatif contohnya di sini maknya mak nafiah jadi negatif kosor tuh aku nah tuh-nya itu aku eh, serius atau tidak setengah-setengah. Nah, kosor tuh gitu, berusaha ya. Fi sa'i fa andama ya. Nah, tidaknya itu diselipkan kepada aku tadi. Aku tidak setengah-setengah berusaha, fisai. Kemudian fa andama. Fa-nya menjadi supaya bukan lagi maka. Tidak menyesal. Atau aslinya kan aku tidak setengah-tengah berusaha, maka tidak menyesalkan begitu kalau terjemahannya. Nah, sekarang karena kita tahu ini adalah sabab ya, makanya itu boleh dirubah menjadi supaya tidak menyesal. Jadi taunya berubah makanya menjadi supaya bagaimana? Setelah kalimat sempurna keseluruhan kita baca dan kita pahami. Jadi memang kalau begitu menterjemah itu bertahap.
bertahap dari perkata dulu, dari i'robnya dulu, dari penempatan dia sebagai fa'il, maf'ul, dan sebagai keterangan atau apa, kemudian dihubungkan jadi kalimat, baru kemudian kita juga bisa merubah status terjemahan. Contohnya tadi fa, kadang-kadang menjadi kemudian, kadang-kadang menjadi maka, kadang-kadang menjadi supaya, dan sebagainya. Itu setelah kalimat sempurnanya kita ketahui, baru kita tahu kita bisa masukkan kemana ini. Gitu. Dan itu nanti sebetulnya belajarnya berikutnya itu namanya balagoh ilmunya. Ilmu balagoh itu setelah ilmu nahu sorof. Dan insya Allah sedikit-sedikit ilmu balagoh akan disampaikan di kelas setelah KBI selesai. Nanti kita punya gitu ya. Nanti kita punya gitu. Tenang saja, kita akan lengkapi karena supaya terjemahannya menjadi pas dengan maknanya begitu. Kemudian huruf ibtida atau permulaan ya, sebagai jawab dari syarat ya, permulaan dari syarat yang sebelumnya ada. Maka bagian dari jawab syarat. Jadi dia sebagai jawab dari syarat yang sebelumnya ada. Jadi permulaan jawaban ya, permulaan menjawab dari syarat sebelumnya. Jadi contohnya manjada, ya, sering kita manjada, ya. Manjada fanajahu halif halifuhu. Barang siapa manjada, barang siapa atau siapa yang gitu. Kalau kita kan man siapa yang gitu ya. Boleh juga barang siapa atau siapa yang. Di sini barang siapa yang ya. Jada bekerja keras, maka di sini maka najahu halifuhu, kesuksesan menjadi tamannya. Jadi sorry T harusnya jadi temannya gitu ya. Jadi temannya gitu ya. Halifah itu teman, halifah jadi temannya. Nah, maka ini fa-nya di sini menjadi artinya maka. Begitu juga di sini man afsa siro, barang siapa suka membeberkan rahasia ya, man afsa membeberkan sir, sesuatu yang harusnya dirahasiakan, sir. Fa laisa tidak laisa itu tidak, bi amin, bi aminin, bi aminin, aminin itu orang yang bisa dipercaya. Jadi ini maka dia tidak menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau dipendekkan maka tidak bisa dipercaya. Begitu ya. Jadi fa-nya ini maka jadinya gitu. Apabila dia menjadi jawab dari apa syarat di depan. Syaratnya apa? Ada man ini. Barang siapa. Nah, berarti berikutnya man, maka barang siapa man, nah, itu ya. Pasti belakangnya akan ada fa. Maka barang siapa, maka barang siapa, maka man, fa, begitu. Itu nanti akan kita sering lihat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kaf. Kaf itu bisa berupa isim domir atau huruf ini biasa. Selalu isim domir juga huruf juga dari tadi. Iya memang. Kita lihat di sini kaf ya, yang menjadi isim domir. Di mana? Khitobah orang kedua. Di orang kedua itu selalu ada kaknya. Ya, kaf itu selalu dipakai, mohon maaf kembali. Kaf itu selalu dipakai untuk orang kedua. Penulisannya ada kalanya disambungkan dengan fiil dan berada dalam tempat status mansub, maf'ul bih. Nah, kalau di sini, kalau setelah fiil, kemudian ada ka, dia sebagai maf'ul bi. Makanya di dalam domir juga saudara lihat ka-nya itu dia sebagai domir yang nasob. Kolom berapa itu? Coba lihat ya, jangan lupa. Contohnya di sini apabila kita kasih fiil madi, qobala maupun fiil mudorik, yukobilu, maka kalau ditambah ka gitu dia ya sudah sedang menemuimu. Maaf ini salah ini ya. Yang harusnya dimerahkannya itu mu. Iya, bukan dianya. Maaf, nanti saudara perbaiki sendirilah ya. Jadi ini yang dimerahkannya itu mu di sini ya. Sedang menemuimu, kobala menemuimu ya.
dia ya, dia ya, kobala yukabilu itu dia, dua-duanya menggunakan domir ya. Kemudian K-nya ini adalah menemui. Ini sudah sering kita coba. Kita sering dari sejak tingkat 1 pekan 1 ini sudah dicobakan. Ini sekarang sudah tingkat 6 terakhir muncul lagi. Nah, menjadi fix dalam otak kita. Kalau ada K di situ nempel kepada fiil, mesti K-nya itu adalah sebagai maf'ul bih dari fiil tersebut. Jadi sebagai objek ya, dia sedang menemuimu, menemui kalian, menemui dia, menemui apapun di belakang. Tetapi kalau ini K, ketika kita berbicara dengan K, maka di sini mau dijelaskan bahwa K-nya itu sebagai kap hitob, sebagai orang kedua. Nah, kalau sebagai orang kedua itu orang yang sedang diajak bicara, itu orang kedua ya. Orang yang dibicarakan itu goib ya. Oke, mari kita lihat. Bisa pula disambungkan dengan isim. Kalau tadi dengan fiil, sekarang dengan isim. Dan berada dalam tempat status. Kalau dengan isim berikutnya dia sebagai majrur. Kenapa? Karena dia mudhof ilaih. Contohnya hada kita buka. Kita buka. Hada itu ini. Kita bu dari kitabun. Buku Kak. Nah, K-nya itu mu. Kita buka gitu. Bukumu. Asalnya kitabun. Nah, kitabun. Tapi karena dia menjadi mudhof, maka tanwinnya harus hilang. Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Begitu, tidak boleh ada al. Itu mudhof. Sedangkan mudhof ilaih itu selalu majrur. Loh, Kak kan bukan ki. Nah, karena K itu adalah mabni, karena dia sebagai mabni, sebagai huruf, sebagai domir, maka dia tetap K karena dia laki-laki. Kalau ditulis Ki boleh, boleh, tapi maksudnya mu-nya adalah wanita. Kita buki itu untuk wanita. Nah, gitu kalau K laki-laki, Ki itu wanita. Begitu, Bu. Nah, kita lihat berikutnya ada kaf sebagai huruf. Kalau tadi itu sebagai pertama itu kita tulisnya sebagai domir ya. Nah, sekarang kita lihat sebagai huruf. Ketika sebagai huruf seperti apa? Ada kalanya sebagai huruf jar dan menerangkan tasbih. Ya. Contohnya di sini al mumarido. Mumaridotun itu perawat. Mumaridotun itu perawat. Jadi al mumaridotu seorang perawat. Kal malaki. Malaki itu malaikat ya. Seperti kaknya itu kak seperti. Nah, huruf jar dengan kak seperti. Nah, kak seperti, kak seperti. Baca lagi level 1 tentang huruf pertama bijarin kak seperti begitu. Ternyata di sini seperti laksana. Jadi seorang perawat seperti malaikat gitu karena dia merawat dan sebagainya gitu ya. Kak itu seperti. Jadi di sini huruf jar di sini menerangkan mana tasbiyah atau penjerupaan atau sebagai huruf hitam sebagai orang kedua. Nah, di sini kaf sebagai huruf kedua. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan kok di sini dijelaskan lagi. Sama sebetulnya apa yang tadi di sini. Karena tadi di sini statusnya dia sebagai apa? Isim domir, sekarang sebagai huruf ya sebagai huruf sama juga. Maka di sini disebut hitob sebagai orang kedua sebagai contohnya misalnya ketika dia sebagai isim isaroh itu ditempelkan jadi satu kesatuan. Kalau di isim isaroh yang diakhiri ka, ulaika, mereka itu, tilka gitu, dalika gitu ya. Semua kata-kata isaroh, kata tunjuk ini yang ada kak ini sebetulnya kaknya itu hitam orang kedua yang akan ditunjuknya begitu ya. Isim domir nasob munfasil iya kak masih ingat itu yang munfasil yang kolom ke-26 iyahu iyahuma. Nah, terus nanti ada iya kak. Nah,
Kemudian di dalam Al-Quran kita tahu iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Itu dia sebagai isim domir, dia juga sebagai nasob munfasil. Karena nasobnya di depan, berarti maf'ul bihnya yang di depan. Ini adalah maf'ul yang didahulukan, maf'ul muqaddam didahulukan lebih dahulu daripada fiilnya. Iya kan na'budu baru fiilnya ya. Aku na'budu beribadah kepada iyaka, kepada dia ya. Dianya dalam ini Allah gitu ya. Begitu juga isim fiil. Isim fiil ini contohnya adalah dunaka. Ini dalam fiil. Isim tapi bentuknya atau dia punya sifat-sifat seperti fiil dan memiliki makna atau arti juga seperti fiil. Seperti kata kerja begitu. Ada jadi lam. Nah ini lam ini ramai sekali nih. Lam ini ada 4 macam bentuk. Nah, kalau tadi biasanya dua, 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 jadi domir, jadi huruf, dari domir jadi huruf. Ini ada 4 kalau lam. Makanya lam itu cukup ramai. Pertama, lam itu sebagai huruf jar. Dibacanya adalah kasroh dan menerangkan makna milik atau memiliki dan makna taklil atau alasan. Ya, itu dua-duanya adalah akan memberikan apa namanya status dia sebagai huruf jar dan akhirnya menyuruh kemudian yang berikutnya menjadi kasroh. Contohnya lillahi. Nah, lillahi. Jadi li-nya itu, lamnya itu, kemudian lamnya dibaca kasroh. Ini penting nih, saudara harus kasih stabilo ya. Ketika lamnya itu adalah kasroh, gitu bahasanya. Ketika lamnya itu kasroh, contohnya di sini lillahi, maka dia akan memberi arti milik. Nah, atau alasan kenapa itu terjadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit samawati wa ma fil ard dan yang ada di bumi gitu. Apa yang gitu lillahi kepunyaan Allah ma apa yang jadi di sini diterjemahkan menjadi segala apa yang fi samawati di langit wama dan apa yang fi ardi yang ada di bumi diterjemahkan supaya enak segala yang ada di langit dan di bumi apa itu lillahi apa itu li-nya kepunyaan Allahi lillahi kepunyaan Allah Allahi hi-nya ini karena li-nya adalah huruf jar. Jadilah Allahi menjadi majrur. Tetapi li-nya pakai kasroh itu supaya menunjukkan kepemilikan atau alasan. Contoh yang alasan ada di bawahnya. Contohnya di sini yadhabu tilmidu illal madrasati li ta'alum. Nah, di sini siswa berangkat ke sekolah, tilmidu siswa ilal madrasati ke sekolah madrasah gitu ya siswa berangkat dahaba ke sekolah li ta'alumi gitu untuk li ta'alumi belajar gitu ya untuk belajar li-nya itu adalah untuk taklil gitu untuk atau taklil atau alasan kenapa pada pergi ke sekolah untuk belajar li dalam hal ini untuk kalau dikasih kasroh. Tapi kalau dikasih fathah, lamnya, nah, lamnya dikasih fathah. Digunakan untuk menerangkan istighosah, meminta pertolongan. Boleh juga ta'azub, ekspresi kegaguman. Nah, kita ambil contoh aja. Ya, la surototi minas sariki. Duh, Pak Polisi, nah ini minta tolong ini. Ya, surototi itu polisi gitu ya. Pak Polisi gitu. Tolonglahnya kemudian diselipkan di situ dari la-nya itu mina dari sariki pencuri al sariki jadi pencuri ini begitu ya jadi muncul di sinilah tujuannya adalah meminta tolong kalau kekaguman ya lal azab dari ajib indah gitu ya lal azab
ya azabi. Kenapa jadi bi? Karena di sini ada la, la-nya di sini sebagai huruf jar. Jadi lal azabi tulisannya. Tapi kalau dibacanya ya lal azab. Aduh hei indahnya. Atau ya azib, ya lal azib gitu. Kekaguman ya. Sebagai huruf nasab, nah kalau tadi itu adalah yang pertama, ini baru yang pertama lah, yang pertama sebagai huruf jar ya yang ada di lagu kita, lila untuk. Nah, lila untuk. Nah, gitu kan. Bahasa di dalam apa namanya? Bijarin lila untuk. Kenapa kok lila ya? Ada li, adalah. Karena di sini dikatakan ada li untuk. Nah, di sini peruntukannya, li-nya itu adalah untuk memiliki, untuk alasan. Sedangkan la-nya tadi adalah untuk istighosah maupun untuk ta'ajub. Nah, sedangkan ada juga lam itu yang menjadikan huruf nasab, menjadikan i'rab nasab fi'il mudhari berikutnya disebut sebagai huruf nasab dan menasobkannya. Bentuknya ada dua. Lam yang berfaedah taklil, alasan dan berharokat kasroh. Contohnya di sini seperti kai supaya. Nah, di sini kai menjadi seolah-olah supaya, padahal sebetulnya ditulisnya li. Ikmalu li taisu. Nah, so ada mah. Jadi bekerja keraslah supaya li kamu, di sini li-nya itu menjadi supaya kamu hidup bahagia. Untuk alasan, taklil, alasan seperti yang tadi ya, li. Tetapi juga ada lam juhud atau pengingkaran ya. Ini juga berharokat kasroh. Contohnya di sini menjadi dan berada sesudah lam yakun. Contohnya di sini lam yakunillahu li yagfiro lahu. Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi di sini Allah gitu. Li nya di sini adalah jadi tidak diterjemahkan apapun. Tidak diterjemahkan karena dia sebagai pengingkaran saja. Lam yakun. Jadi lam yakunnya ini diterjemahkan tidak. Allah tidak mengampuni. Yagfiro dari gofaro. Mengampuni lahum bagi mereka. Ya, lahum. Ya, jadi Allah tidak mengampuni mereka. La-nya tidak perlu diterjemahkan, li-nya tidak perlu diterjemahkan, gitu ya. Jadi tidak ada kok terjemahannya li. Li-nya itu bagi ya, Allah tidak bagi, mengagumi, la bagi, mereka kan enggak juga gitu ya. Jadi hanya la dan li dan la-nya ini tidak diterjemahkan menjadi Allah tidak mengampuni mereka gitu ya. Kemudian kita lihat lagi sebagai huruf jajem yang ketiga nih. Nah, jadi bisa menjajemkan. Berangkat kasroh dan menerangkan makna tolab atau perintah dan hadir sebelum fi'il mudhorik dan membuatnya bersatu jajem. Contohnya li ya di sini li yunfik, li hendaklah jadinya. Li yunfik, yunfik al qadiruna min ghidhohu. Nah, orang-orang yang mampu menginfakkan ya. Jadi nafako menginfakkan sebagian kekayaan mereka itu orang-orang yang mampu al-qadiruna gitu ya. Di sini dikasihlah hendaklah, hendaklah ya menjadi perintah. Hendaklah orang-orang di sini al-qadiruna, orang-orang yang mampu nafako menginfakkan gitu min dari sebagian kekayaan mereka ya begitu. Nah, jadi di sini menjadi menjajemkan ya litunfik dari nafako itu dari yunfiku asalnya yunfiku menjadi yunfik gitu li yunfik. Nah, ini menjajemkan. Ada juga menjadi huruf taukid. Nah, silamnya menjadi huruf taukid. Contohnya yang ini sering kita kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Lam yang sebagai huruf taukid selalu berharokat fathah dan menerangkan makna taukid menguatkan. Ya.
Lam yang berkedudukan sebagai huruf taukid itu tidak berpengaruh apa-apa pada status i'rab isim maupun fiil yang mengikutinya. Jadi kalau sebagai taukid dia tidak merubah i'rabnya berikutnya ya. Sebagai huruf taukid lam berada di beberapa tempat. Di mana saja kita lihat ketika di sini la jaidun afdolu min amru. Sungguh jahit, sungguh. Nah, ini harusnya dimerahkan. Sungguhlah Zaidun, ya, sungguh jahit. Afdolu lebih utama min dari amr, gitu ya, dari amr. Nah, jadi la-nya la sungguh di sini taukid. Di sini juga sungguh la amruka sungguh demi hidupmu. Inna lagi ini sungguh juga. Nasro kemenangan, li arobi milik orang Arab. Li-nya ini bagi begitu ya. La-nya ini yang sungguh sebagai ibtida atau sebagai taukid. Sedangkan yang kedua, lamnya itu yang hadir sebelum khobar ina atau isim ina yang diakhirkan. Ini satu kalimat ya, jangan diputus. Sebagai khobar ina atau isim ina yang diakhirkan, bukan khobar ina yang diakhirkan, hati-hati. Yang hadir sebelum khobar ina atau isim ina yang dihadirkan. Ya. Lam ini hanya hadir sebelum khobar atau isim ina. Jadi kita contoh. Inna robbaka. Inna sesungguhnya robbaka Tuhan kamu. La bil mirsod. Benar-benar mengawasi. La-nya sesudah ina. Inanya coba kita lihat. Ina sesungguhnya. Nah, ina ini. Ina nasoba ropa'u. Maka roba. Nah, menjadi nasob. Roba. Kaknya apa? Mudof ileh dari roba. Robanya menjadi mudof. Gitu ya. Idofah ini robaka. Ini dua kata digabung. Roba. Jadi yang kita lihat apa? Robanya. Sebagai apa? Irobnya roba. Sebagai nasob. Ina robaka. Gitu. Inna robaka. Jadi ini di apa tasob. Tetapi kemudian berikutnya adalah khobar ina. Nah, khobar inanya ini diharokati. Harusnya dia sebagai rofa. Tetapi karena diawali dengan la itu bilmir sod, maka ininya harus kasro ya, bil mirsodi lah, bil mirsod gitu ya. Nah, ini eh, mengakibatkan bahwa la-nya duduk di mana? Duduk di khobar ina. Itu maksudnya. Duduk di lobar hina. Jadi sebelum khobar ina lamnya, di depannya ada ina. Jadi ini sesungguhnya dua seolah-olah. Dua taukid. Inna robbaka la bil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sungguh-sungguh. No, coba kita lihat. Sesungguhnya benar-benar gitu. Mengawasi. Jadi ada dua ini. Udah pakai sesungguhnya, pakai benar-benar pula. Jadi ada dua. Inna fi dalika la ibrotan liulil albab. Nah, kita lihat di sini. Inna sesungguhnya fidzalika. Nah, karena ini adalah fi dimulai dengan jer, dalika sesungguhnya di dalamnya ini menjadi jer majrur. Kalau jer majrur didahulukan gitu, ini menjadi sebagai isim ina yang diakhirkan ya. Nah, isim ina yang diakhirkan yang mana? Ini isim inanya karena ini khobar inanya di depan didahulukan ya. Isim ina yang didahulukan berarti sorry, khobar ina yang didahulukan berarti isim ina yang diakhirkan. Isim ina yang diakhirkan la ibrotan. Makanya setelah ina nasoba la ibrotan ya, liulil albab. Nah, pelajaran bagi yang berakal. Ya. Oke, itu adalah lam. Masih ada lagi, ada satu lagi lam itu masih yang berkedudukan sebagai jawab dari lau atau laula. Jadi kalau ada pertanyaan laula, lau itu kalau, ya kalau laula kalau tidak ada
Nah, la-nya itu tidak, laola itu sering kita dengar laola atau lau saja. Lau itu kalau gitu. Kalau laola kalau tidak ada atau bibu, tobib, dokter, la gitu. Kalau tidak ada dokter, nah bagaimana ini? La saat kholatul maridi. Nah, maridi itu sakitnya pasien itu bertambah parah ya. Saat pasien itu bertambah parah. Begitu. Jadi la-nya ini lam sebagai jawab di sini. Jawab dari mana? Kalau, nah kalau apa? Kalau tidak ada, kalau laula, kalau tidak ada. Kalau lawa saja, kalau gitu ya. Jadi ketika ada syarat laula, maka jawabnya la. Gitu. Begitu juga lam yang berkedudukan sebagai jawab kosam, yaitu jawab dari sebuah kosam sebagai apa kosam itu tadi kita sebutnya sebagai sumpah. Wallahi, wallahi. Ini dari mana wa ini? Dari huruf pertama bijarin, tetapi bukan wa yang di atas, tetapi wa yang di bawah. Bitawa demi, bitawa demi. Tadi bi sudah, tak sudah, sekarang wa juga sebagai kosam ada. Bitawa demi. Nah, wallahi demi Allah ini adalah sebuah apa namanya kosam, dan kosam ini kalau demi Allah apa sih yang demi Allah, maka dijawab, jawabnya la, ini harusnya merah tapi nggak bisa dimerahkan, la gitu ya, la ini jawabannya uakibanal mukosiro gitu, aku pasti akan menjatuhkan sanksi pada orang yang lalai mukosiro gitu. Nah, jadilah di sini adalah juga sebagai jawab terhadap kosa. Jadi banyak sekali kalau gitu lam. Iya, oleh karena itu saudara harus pelan-pelan sekali bacanya. Dan ini merangkai dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan, cuma kita rangkai di sini supaya jelas perbedaan satu sama lainnya. Sering kemudian di tengah-tengah di pekan-pekan sebelumnya bertanya gitu ya. Ini bedanya kan di sini pakai huruf ini kok di sana artinya apa, di sini apa. Nah, sekarang sudah dijelaskan semua. Jadi tidak ada lagi yang bolong. Ini lubang-lubang kecil di dalam ilmu nahu sorof yang harus ditutupi. Nah, lubang-lubang kecilnya kita jelaskan di tingkat 6 ini semuanya ya. Nun bisa berupa isim domir atau huruf, balik lagi nih hanya ada dua isim domir atau huruf karena ini juga sudah dijelaskan berkali-kali, malah pakai ada 5522, masih ingat 419 terutama ini cerita apa 419 apa itu 419 apa itu 552 waktu itu untuk apa Tiparudi membuat angka 552 sekarang bisa kita lihat. Isim domir sebagai contoh ketika sebagai isim domir. Nun ini dinamakan sebagai nuniswah. Nah, sering dengar nuniswah, nuniswah. Seolah-olah itu kata Arab yang membuat kita pusing ya. Dan orang yang membacanya atau mengatakannya seolah-olah hebat tahu nuniswah. Bukan apa-apa. Nuniswah itu adalah yang disandarkan sebagai dia sebagai fa'il yang disandarkan pada madi atau mudhari pada amr gitu. Nuniswah ini diberi harokat fathah. Ingat, dia diberi harokat fathah. Tetapi huruf sebelumnya harus sukun. Huruf sebelumnya disukuni gitu. Dikasih sukun. Contohnya itu siapa? Masih ingat? 419. Apa itu? Itu adalah akhiran dari fiil madi. Fiil madi 419. Yang mana yang dimaksud nuniswah itu? Ini yang 9 ini. Lihat. Nih yang 9. 9 selalu ada sukun kemudian dikasih na. Nah, gitu. Selalu contohnya di sini nisa'u dahabna. Nah, nisa'u dahabna. Nah, dahabna ini adalah wanita sudah pergi. Kenapa? Karena dahabna ini adalah fiil madi. Kalau yadhabna ini adalah fiil mudorik, maka di sini sedang atau akan pergi. Nah juga tuh. Kemudian fiil amr idhab. Nah tuh
Nah, nanti yang 9 lainnya pada fiil madi ikut semua gitu pada seperti ini. Ada nun niswah ini. Ya, ada nun niswah. Ada huruf sukunnya dulu gitu, disukun baru belakangnya. Nah, kebetulan kalau yang belakangnya pakai nun dan fathah, maka itu adalah dipakai untuk wanita jamak gitu, untuk wanita jamak. Nah, jadi untuk wanita jamak itu pakai sukun kemudian pakai nah susah sih bacanya nah gitu ya, nah. Nah, ini yang juga termasuk kata yang tidak mau diubah kalau di fiil mudhari. Itu berapa biji? Dua. Masih ingat? Lima, lima, dua, dua. Nah, duanya itu, dua yang ini salah satunya yang tidak mau berubah gitu. Ya. Kemudian juga tentunya kalau ada fiil mudhorik juga tentunya pada fiil amr ada satu yang wanita jamak begitu ya. Baik, itu yang pertama. Kedua, sebagai huruf, kalau huruf ada empat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau huruf pada umumnya menjadi empat. Sebagai nun taukid berbentuk khofifah, nun sukun atau sakilah bertasjid udah dikenalkan beberapa lama itu tentang taukid dari nun taukid udah berkali-kali ya. Kita ulangi lagi di sini ya. Contohnya di sini yang khofifah yang pakai nun bertasjid atau pakai yang sakilah yang bertasjid itu tadi yang bersukun mohon maaf. Nun yang bersukun yang khofifah dan yang bertasjid adalah yang sakilah ya. Contohnya di sini atian wa atian walidaika sungguh. Nah, karena ada nun di belakang boleh disungguh. Sebenarnya atian taatilah taat taat ya. Atian atian jadi taatilah walidai kedua orang. Kak, kamu kedua orang tuamu begitu. Kedua orang tuamu begitu. Sungguh. Nah, karena ada nun di belakang ditambahi sungguh begitu. Begitu juga di sini wala yah sabanna sahbanna. Nah, nunnya ditekan karena ada tasjid. Nallaha gofilan. Jangan sekali-kali ya wala jangan menyangka ya menyangka tahsaba dari hasiba menyangka tahsaba menyangka Allah itu lupa gofilan ya jangan sekali-kali. Nah, di sini sekali-kalinya itu muncul dari nun wala jangan menyangka Allah lupa. Tapi karena dikasih nun, apalagi nunnya adalah nun yang bertasjid atau sakilah, itu maka jangan sekali-kali. Bukan lagi jangan sungguh, tapi di sini jangan sekali-kali. Ya, sungguh-sungguh jangan, sungguh-sungguh atau benar-benar jangan menyangka Allah itu lupa. Begitu. Ini nun taukid. Juga nun apa? Nun wikoyah. Apa itu nun wikoyah? Nah, enggak penting lah nun wikoyah. Kenapa? Karena dia hanya diselipkan pada ya mutakalim. Ya mutakalim itu siapa? Ya mutakalim itu saya. Orang yang berbicara gitu, yang mutakalim. Itu kami yang berbicara gitu. Nah, makanya ini di dalam apa namanya? eh apa namanya huruf itu adalah yiyani saya nak kami yiyani saya nak kami yi itu adalah ya pakai sukun ya adalah ya yang pakai fathah kemudian ni kenapa ni-nya itu sebetulnya diselipkan daripada ya yang bersukun kenapa diselipkan karena supaya ini tidak mati ini yiyanna sama-sama ada nun yiyanna menjadi yiyani. Nah, dihidupkan. Penghidupannya adalah si nun wikoyah itu. Jadi diselipkan di situ. Jadi artinya sama dengan ya pakai sukun saja sama gitu, sama gitu ya. Bentar. Nah, iya nih. Jadi i innani sesungguhnya saya isma'ni
kamu dengarkan saya, semua yang saya adalah semua ditambahkan ni gitu. Ya, jadi ni-nya di sini sebetulnya itu nun wikoyah, tambahan saja. Aslinya adalah saya itu adalah ya ini bisa pakai sukun atau bisa pakai fathah gitu ya. Tapi karena dia supaya tidak ada apa eh, enak dibaca, ya maka dikasihlah nun di situ. Nun inats, nun yang dibaca tasjid. Ya, ya tadi itu sudah pernah kan ada nun yang dibaca tasjid kan namanya juga nun taukid. Iya, betul. Berharokat patah dan disambungkan dengan isim domir dan menunjukkan jumlah perempuan banyak. Tetapi ini bukan sebagai nun taukid. Kan tadi nun yang pakai tasjid itu nun taukid. Betul kalau dia nempel pada sebuah kata lain yang sudah sempurna. Kalau ini uskur hunna, nah kami berterima kasih kepada mereka perempuan. Hunna itu perempuan di sini. Ini untuk inats itu artinya untuk perempuan. Semua yang kuna gitu. Hunna ini semua adalah untuk perempuan begitu ya. Dan ini masih ingat 5522 di mana ini yang na ini tidak bisa berubah juga ya na-nya itu. Nun ziyadah ini ada lagi yang keempat yaitu nun yang ditambahkan melekat pada fiil mudhorik yang ditempelkan. Nah, contohnya ini sudah pernah dibahas berkali-kali. Kalau ada alif jadi ani itu biasanya untuk orang dua. Ani sering saya panggil ani. Semua yang dua itu adalah ani. Ani itu sebetulnya tandanya adalah alif. Untuk yang berdua itu alif. Cuma nunnya ditambahkan. Jadi si tambahan ini bisa hilang, bisa hilang. Makanya ketika nasob, ketika jajem, nunnya adalah hadfun nun, nunnya dihilang. Tapi alifnya tidak boleh hilang. Jadi alif itulah yang menunjukkan dia jumlah dua. Begitu, alif. Ya. Ketika digabung dengan waw, biasanya untuk yang jamak. Una. Masih ingat? Ya, una. Nah, semua yang una itu adalah jamak. Kemudian ya mukhotobah. Bahnya itu perempuan, mukhotob itu adalah orang kedua, jadi untuk orang kedua perempuan. Contohnya yang ina. Nah, yang tadi udah dibahas sebelumnya. Ada una untuk jamak, ada ani untuk dua, ada ina untuk perempuan orang kedua. Namun nun jiadah tadi bisa dibuang atau hadfunun apabila fiil mudorik tersebut didahului oleh awamil huruf nasob atau jajem. Jadi kalau dinasobkan atau dijajemkan, nunnya hilang ini. Tinggal alifnya, tinggal wawunya, tinggal ya-nya. Nah, untuk yang wawu ini, kadang-kadang si hilangnya waw nunnya itu diganti dengan alif. Jadi wawu alif gitu. Sedangkan yang ini hilang beneran nunnya, ini hilang. Ini hilang berapa? Ini ada 4. Ini berapa? Ini 1. Maka masih ingat cerita 5522. Nah, yang 5 ini bisa hilang, itu yang nun, hadfunun. Sedangkan yang 5 pertama, yang asalnya di sini adalah domah, bisa berubah jadi fathah, bisa berubah jadi sukun. Sedangkan 5 kedua, nunnya selalu dibuang. Masih ingat tuh 5522? Balik lagi. Jadi Farudi dulu terangkan 552 itu mau tadinya diabaikan, kok sekarang muncul-muncul terus. Iya, jangan diabaikan apa yang saya sampaikan. Nggak usah lah 552 kita udah tahu u, ata, natatuma, ya, yu, tatu. Udahlah nggak usah. Pak Rudi jangan didengarkan. Salah. Sekarang kebuktian. Ternyata makin belakang makin dibutuhkan itu. Diulangi lagi. Sehingga menjadi terjelaskan. Ya. Kita ambil contoh. Yaktubani, ani. Ini ani nih. Yaktubani ini 2. Nah, ketika pakai lan menjadi nasob. Lan yaktuba, nunnya hilang. Ketika pakai lam jadi jajem. Lam yaktuba juga. Gitu, ya. Begitu kan yaktubuna kalau ini adalah eh, yaktubuna. Nah, sekarang ini adalah yang jamak. Yaktubuna menjadi apa? Yaktubu nunnya dibuang tapi diganti alif di sini, ya. Lam yaktubu gitu. Ketika dia kasih lam.
Begitu juga yaktubina, yang perempuan dua orang itu yaktubina menjadi lan yaktubi gitu, lan yaktubi gitu, lan yaktubi gitu. Jadi dihilangkan di situ ya. Lan yaktubi gitu. Nunnya dihilangkan ya. Ada yang kemudian menuliskan di sini pakai apa namanya? Alif bengkok, ada juga sama sekali dihilangkan, itu diperbolehkan. Melekat pada isim musana dan diberi harokat kasroh. Nah, jadi ketika ada isim yang menunjukkan dua, musana menunjukkan dua, maka dikasih nun, tapi nunnya kasroh. Ingat tadi ani. Nah, balik lagi tuh. Ani dua arsitek. Kok diulang? Iya, kalau ini lihat dari view yang berbeda. Dilihat dari sebagai isim ya. Ani isim jamak muzakkar salim dan diberi fathah. Kalau muzakkar salim ya, jamak laki-laki para arsitek ya, al al muhandisu gitu ya. Maka di sini una jamak gitu. Jadi bisa jadi jamak, bisa jadi dua, bisa juga nun jadah ini juga sering dibuang. Apabila isim musana dan jamak muzakkar salim itu diidofahkan. Kalau dia jadi diidofakan menjadi mudof, contohnya ja'a muhandisa, asalnya ini muhandisani, tapi karena dia menjadi mudof dari al imaroti, imarotinya adalah mudof ileh, muhandisani gitu ya. Muhandisani dua arsitek, ingat di atas nih dua arsitek, sorry alah, dua arsitek mana mana alah tiba-tiba mana hilang, suka begitu tuh. Nah, kali hilang, mari kita lihat. Nah, muh nih muhandisani dua arsitek, ini ada dua. Nah, ada ani, tapi ketika di bawah ke sini nunnya hilang, muhandisa. Dari mana kok bisa hilang? Karena dia menjadi mudhof terhadap mudhof ilaih berikutnya, maka nunnya dibuang. Begitu. Jadi muhandisal imaroti. Bayangkan kalau ini pakai ni lagi muhandisanil imaroti, tidak boleh karena si nun di situ harus dibuat hadfun nun ketika dia menjadi mudhof gitu ya. Contoh di sini hadoro muhandisu. Kenapa ini tidak pakai waw nun? Telah hadir para arsitek, hadoro telah hadir para arsitek karena dia arsitek yang mana? Aturuki ya. Arsitek ahli apa? Ahli jalan raya. Aturuki. Aturukinya menjadi mudhof ilaih terhadap muhandisu. Para arsitek jalan raya. Itu harusnya gitu terjemahannya. Para arsitek jalan raya telah hadir. Itu. Karena di sini eh, wal kabaro dan jembatan. Nah, jembatannya apa? Jembatannya ini ada terhadap turuki, terhadap jalan raya, wow atopnya gitu. Jadi ini ahli apa arsiteknya? Ahli jalan raya dan jembatan telah hadir gitu. Atau insinyur atau arsitek, insinyur arsitek jalan raya telah dan jembatan, arsitek dan jembatan telah hadir. Begitu. Ada juga wau. Nah, ini juga wau juga banyak. Berulang-ulang pernah kita bahas. Jadi kok Pak Rudi membahas yang sudah diulang-ulang. Iya, yang dulu itu sudah dibahas. Tapi tercerai-berai. Di otak kita, di kepala kita. Nah, sekarang kita coba gabungkan. Wau sebagai isim domir. Nah, ingat lagi, domir huruf. Dari tadi kok domir huruf? Iya, gitu ya. Wau sebagai domir dinamakan sebagai wau jamak. Masih ingat tadi? Dan bersambung dengan fiil madi maupun mudorik. Kalau ada mudorik pasti amer, gitu. Wau jamak berada dalam tempat statusnya marfu. Waunya itu penunjuk fa'il, penunjuk isim mustatir. Nah, oleh karena itu di sini uskuru, bersyukurlah siapa? U. Di sini U itu menunjukkan wawunya itu wawu jamak. Ya, uskuru berarti kalian. Nah, bukan anta. Berarti di situ antum begitu. Uskuru. Kalian bersyukurlah ya. Yas
karuna. Nah, ini baru fiil mudhorik. Yaskaruna una, masih ingat? Sakaru, mereka telah bersyukur, apa fiil madi. Sakaru, ingat di sini yang penting apa di sini wawunya. Ternyata belakang itu tambahannya, alif itu tambahannya, nun tambahannya, alif tambahannya gitu. Jadi yang paling penting masih ingat ketika saya berbicara harokat, harokatnya itu ya wawu, ini harokatnya. Harokat berupa huruf, bukan berupa sebagai harokat yang fathah, apa namanya, doma, kasroh, sukun, bukan itu, tetapi harokatnya berupa huruf gitu. Karena ini tidak bisa diberubah, ini wau tetap aja wau ya seperti itu ya. Ini wau sebagai domir, sebagai penunjuk domir gitulah. Wau sebagai huruf memiliki empat lagi Pak. Tadi juga empat. Iya. Kita lihat wau sebagai huruf ada empat. Atop, balik lagi atop. Wah ini mudah kenal Pak. Wau sebagai atop. Wau atop sering. Wau atop dan banyak di Al-Quran. Dipakai untuk menunjukkan makna menghimpun secara mutlak dan bisa berada dalam isim atau fiil. Contohnya di sini hadoro Ahmadu telah hadir. Ahmad wasaid Said wada wada bahuma ilal hadikoti. Dan keduanya pergi ke taman. Begitu. Nah, wa di sini menghubungkan ini. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi ini sebagai huruf atop sama-sama U begitu ya. Gitu. Saidun dan Ahmadu gitu. Kemudian dia sebagai jar ada lagi. Iya, kan ada di dalam selain di 13 wa juga ada di nomor satu. Wa dan nah bitawa demi wa juga ada gitu. Tapi ketika dia sebagai kosam pakainya apa? Bitawa demi. Nah, sebagai kosam. Setelah mukosambih ya. Jadi setelahnya itu nanti akan ada mukosambih atau sebelum mukosambih ada huruf jar kosam dulu. Contohnya dari apa namanya kosam terhadap Allahi, terhadap kolak kotuka, terhadap kolaka bisa saja. Contohnya di sini wahakiko. Nah, sekarang di sini hakiko, hakmu yang demi hakmu. Biasanya wallahi demi Allah gitu. Kalau sini wahaki ya gitu. Wahakika gitu. Demi hakmu niscaya la ukrimu la-nya itu penegasan lagi tauhid niscaya pasti ya aku ukrimu aku akan manakah menghormatiku menghormatimu sorry menghormatimu oke. Wow yang menggantikan ruba. Ruba itu kalau di apa namanya saudara buka kamus akan ketemu kadang-kadang, barangkali, acap kali gitu. Tetapi rubanya ini kadang-kadang, barangkali, acap kali, mungkin gitu. Ruba itu dibuang ya. Ruba itu kalau di tamyiz level di tamyiz 3 itu di tamyiz 4 Romawi 4 bukan di level 4 di tamyiz 4 itu dimasukkan pada bijarin rubah itu masuk dalam bijarin juga gitu. Nah tapi sebetulnya kalau di sini kita masukkan saja bahwa rubah itu pengganti diganti oleh wau ya rubah yang hilang juga diganti oleh wau. Tetapi karena rubah itu sebagai isim nakiro maka wawunya juga dianggap sebagai isim nakiro. Maka kalau gitu setelah wa laili dan malam ini wa lailin ya kamaufi ya jadi ini seperti ya seperti jadi kadang-kala malam itu seperti gelombang al-bahri gelombang laut arho sudulahu ya telah menurunkan tirainya. Arho telah menurunkan sudulahu tirainya. Dan malam seperti gelombang laut telah menurunkan tirainya. Begitu. Ini kata kadang-kadang, barangkali, acap kali, mungkin. Nah, atau kadang-kadang.
Malam seperti gelombang laut telah menurunkan tirainya. Jadi dannya ini boleh diganti dengan kadang-kadang. Malam seperti ya, jadi bukan lagi wahnya itu sebagai dan kadang-kadang bisa juga dan barangkali dan acap kali dan biasanya malam seperti gelombang laut telah menurunkan tirainya begitu. Ini bahasa yang sudah apa namanya tingkat tinggi begitu ya. Oke, itu sebagai contoh wau dan wawunya tadi klasifikasinya adalah sebagai wawu di huruf jar. Tapi ketika wawunya ma'iyah, ada ini pernah kok dengar. Apa itu wawu ma'iyah? Menerangkan makna musahabah, kebersamaan. Isim yang terletak sesudah wawu ma'iyah berstatus mansub. Nah, ini bedanya. Setelah wawu biasanya mengikuti yang di depannya, maktubnya. Kalau ini, kalau sesudah wawu kemudian di sininya adalah nasob, wa tulu a, nah nasob. Nah, berikutnya al-fajri itu adalah mudhof ilaihnya dari al-tulu'a. Nah, karena dia nasob, ini maka wawunya adalah wawu ma'iyah. Lihat juga dari rangkaian kalimat. Istaikot tu-nya itu aku ya. Istaikot bangun gitu. Tulu'a tola al badru alaina. Nah, apa itu? Terbit. Nah, al fajri matahari dengan terbitnya matahari. Kenapa? Wa-nya menjadi umayyah karena dia itu adalah di sini menggunakan nasob, maka ma'iyah maka menjadi bersamaan. Lihat dari kalimat juga cocok. Asalnya tadi cuma bercuriga, sekarang setelah lihat dari kalimat keseluruhan, aku bangun dan dengan terbitnya matahari aneh. Aku bangun dan dengan terbitnya matahari. Kemudian dilihat ternyata tulu'a. Nah, kalau tulu'a itu adalah ma'iyah. Berarti aku bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi harus bolak-balik. Dari kata kemudian pergi ke apa namanya terjemah keseluruhan, dilihat makna, baru balik lagi, baru bisa. Nggak bisa sembarangan. Nah, nanti saudara akan ditambahi lagi ilmunya dengan balagoh itu, maka ini akan menjadi lebih mudah. Tapi nanti di tahap berikutnya setelah KBI ini selesai, kita belajar sambil meneruskan, sambil kita belajar balagohnya. Begitu ya. Wauhal, ada juga wauhal. Berfungsi untuk mengkaitkan sohibul hal dan kalimat yang berkedudukan sebagai hal. Kalimat yang terletak sesudah wauhal berada dalam tempat status mansub sebagai hal. Nah, jadi tentunya ini yang belakang sesudah wawunya itu sebagai hal gitu. Sebagai contoh di sini jurutuhu aku mengunjunginya wa huwa yasta'idzu li safari. Nah, dia huwa yasta'idzu sedang siap-siap li safari apa pergi sedang siap-siap bersiap-siap untuk pergi maka waknya ini menerangkan. Nah, menerangkan aku mengunjunginya. Kemudian yang sedang dikunjungi ketika dia sedang siap-siap pergi. Jadi diterjemahkan ketika. Loh, wah dan kok jadi ketika? Nah, disinilah ketika dilihat oleh kita kalimat secara keseluruhan dan dia menerangkan, boleh saja ketika diterjemahkan wahnya itu bukan lagi dan. Wahnya itu bukan demi. Wahnya itu diterjemahkan menjadi ketika dia sedang. Tuh kan menjadi makin banyak cara saudara untuk melihat ini. Terakhir apa ini? Huruf ya. Nah, huruf ya diulangi sebetulnya. Contoh tadi ya mutakalim ketika dia sebagai domir itu adalah ya itu selalu sebagai domir ya, hanya sebagai domir. Ya mutakalim masih ingat tadi, yaitu ya sendiri ya yang bersambung dengan fiil madi, fiil mudhari, amr dan berada dalam tempat status mansub sebagai maf'ul bih antara keduanya selalu dipisahkan dengan nun wikoyah ya. Nun wikoyah itu sudah diterangkan nun yang ini. Nun wikoyahnya yang sekarang kita terangkan ya-nya. Yiyani ya. Dia telah bersyukur kepada ku nya itu adalah ya yang
sukun tadi, ya bersukun. Tetapi dihubungkan dengan ni dalam kasus ini. Berikutnya atau bersambung dengan isim dan berada dalam tempat statusnya majur kalau dia sebagai mudhof ilaih. Diulangi yang tadi. Ya, kitabi, buku saya, kolami, pulpen saya, masih ingat nih? Langsung di sini pakai ya bersukun, yang ini pakai nun dulu gitu. Kita nah sore ya, kita terus atau bersambung dengan ina dan saudaranya dan berada dalam tempat status mansub sebagai isim ina yang selalu kita bacanya ini. Nah, ini itu asalnya dari ina. Kadang-kadang ininya dibuang. Nah, yaknya itu jadi ini bisa asalnya ina mau jadi ini. Sebetulnya aslinya ada ya yang disukun. Sama, aku sungguh gitu. Ya, muktaniun biro biro ika. Ya, sungguh rela dengan pendapatmu atau aku apa namanya? Setuju, sungguh setuju dengan pendapatmu atau di sini bahasanya diganti jadi rela. Atau bersambung dengan salah satu dari huruf jar. Contohnya di ini marobi pendidikku. Nah, bersambung dengan salah satu huruf jar di depannya misalnya marobi itu pendidikku. Oke. Ya mukhotobah yaitu ya yang bersambung dengan fiil mudhari dan fiil amr dan berupa isim domir. Masih ingat tadi ya mukhotobah. Nah, untuk perempuan dua ya berfungsi menunjukkan orang kedua perempuan tunggal. Status irobnya berada dalam tempat status marfu sebagai fa'il ina ya. Contohnya ini inna gitu. Nama nun ziyadah. Nah, namun nun ziyadah ini dibuang hadfun nun ini bila mudorik tersebut didahului oleh awamilul huruf nasab atau huruf jajer. Contohnya di sini ini diulangi yang tadi. Takumina menjadi lan takumi menjadi lam takumi begitu. Ini nunnya hilang ya. Itu. Adapun ya sebagai huruf memiliki empat. Selalu dari tadi kalau jadi huruf ada empat. Iya. Ya mudoro'ah. Yaitu ya yang berada di awal fi'il mudorik. Masih ingat? Ya apa namanya? Anita itu ya yuta tu a una nu. Yang berfungsi untuk menunjukkan orang ketiga tunggal pria. Kalau ya yang goib muzakar, orang ketiga ganda pria, goib mujakar musana, orang ketiga jamak pria. Semua ya itu. Nah, maksudnya gitu. Contohnya yak tubuh dia sedang menulis. Ini pakai ya. Yak tubani dua orang nih. Mereka berdua sedang menulis. Yak tubuna jamak juga akan menulis. Yaktubna mereka wanita sedang menulis. Nah, ini semua pakai ya. Gitu, pakai ya. Ya. Dan kemudian ya musana dua, yaitu ya yang berfungsi sebagai tanda status mansub dan majrur pada isi musana berjumlah dua, ya. Musana ini berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh di sini roa itu muhandisaini, muhandisaini. Nah, ya-nya ini dia sukun, sebelumnya di sini adalah ya. Marotu bi muhandisaini. Nah, ketika majrur, ketika mansub sama saja, ya. Di sini ada bi harusnya majrur pakai saini. Di sini ro'a itu sebagai maf'ul bih berarti dia itu nasab juga saini sama sama. Jadi untuk mansub maupun majrur lihat di tabel fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, lihat yang itu ya. Ya, dua itu selalu sama baik yang mansub maupun majrur ya. Jadi fa'ilina gitu ya. Yang ketiga ya jamak yaitu ya yang berfungsi sebagai tanda status mansub dan majrur pada isim jamak muzakkar. Nah, salim
Ya jamak ini berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah ini ingat nih, lihat dari sininya nih. Berharokat kasroh. Sina. Nah beda dengan tadi. Saini. Kalau saini itu untuk menyatakan dua. Kalau sina untuk jamak. Sina. Nah, kalau pakai sina untuk jamak ya. Untuk jamak. Ingat, untuk jamak dia pakai kasroh. Tapi untuk dua dia pakai kata. Ini sudah diterangkan pada saat kita berbicara tentang i'rob dari isim ya. Kita sudah bicarakan berulang-ulang. Nah, sekarang kita jelaskan asal muasalnya, kemana larinya, dari mana gitu ya. Kemudian yang terakhir ya nasab. Ya nasab ini dulu pernah kita bicarakan sebagai ya nisab. Nah, yang ini pernah kita bicarakan di pekan 26. Disebut juga isi mansub gitu ya. Yang dulu berpikir kenapa isi mansub, kan itu mansub itu nama fathah gitu. Kenapa pokok isimnya? Ya sudah dari sononya bilangnya begitu. Di dalam literaturnya juga ada tulis isi mansub, ada ya nisab. Di sini ditulisnya ya nasab. Nisbah ya nasab, yaitu ya yang bertasjid. Nah, maksudnya mau menunjukkan yang bertasjid dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi huruf sebelumnya berharokat kasroh dan dia tasjid, maka disebut ya nasab. Untuk menerangkan makna intisab atau keterkaitan, berhubungan dengan itu maksudnya kalau bahasa Indonesia mah sifat ya, apa namanya ya, ya berhubungan dengan apa gitu ya. Misalnya di sini istasriu islaminyu. Islaminyu ini berhubungan dengan Islam. Persyariahan yang Islami. Nah, ini kata i ini Islami. Islami itu Islami ya. Al-Islamiyu ini adalah isim mansub karena mendapatkan tambahan ya nisabnya ini. Asalnya Islam, Islamu. Jadi Islamiyu, mi-nya itu diganti pengganti dari asalnya mu, isla. Asalnya Islamu menjadi Islamiyu, 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 Islamiyu. Islami. Oh, dia sangat Islami. Dia orangnya Islami, negara ini Islami, daerah ini Islami. Nah, Islami itu bersifat Islam atau berhubungan dengan Islam atau dia itu keterkaitan dengan Islam gitu. Nah, contoh yang lain di sini adalah misalnya yang berkenaan dengan Mesir, disebut Masriyu, Masriyun, yang berkenaan dengan Kufah, Kufiyun, yang berkenaan dengan universitas, Jami'iyun, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ilmiyun. Nah, ini sangat ilmiah ini kayak. Nah, kalau bahasa Indonesia jadi ilmiah gitu, ilmiyun, ilmiah gitu, ilmiyatun dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu, isi daripada pekan ke-42 ini adalah bagaimana menggabungkan satu sama lain, hanya mengulang apa-apa yang sudah ada, hanya mengikatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak ada latihannya.